Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini agak lucu-lucuan dan sedikit agak gila karena kita live di atas jam 12 ya. Oh, mendekati jam 12. Jadi sudah hampir masuk Sabtu tanggal 11 April 2026 ya. Bersama Roy Suryo Official dan Sentana. Ya. Sentana kali ini Pak Janes aja ya. Iya, ini ada maskotnya. Sentana kok maskot? Maskot di tempat kami manusia kotor. Oh gitu ya. Itu sih Rismon itu Oke. Dan Rismon maskot. Rismon maskot. Manusia kotor. Siap. Dan bersama saya siapa lagi kalau bukan Pak Komjen Polisi Purnawirawan Pak Ugroseno. Selamat malam Bapak. Malam ya, ingin ke patroli. Iya, luar biasa. Jadi malam hari ini kita sengaja ngobrol karena apa? Karena sekitar 2 jam yang lalu ada tayangan ini di Akademi yang kemudian muncul, tapi malah kalau menurut saya tetap kasihan pada yang bersangkutan karena justru dia itu malah tidak kemudian membuat simpati masyarakat, tapi malah makin membuat antipati dan justru menyerang Pak JK. Iya. Itu loh. Jadi Pak Janes, yang tadi saya lihat adalah sebelum saya ke Pak Ugro ya. Pak Ugro maaf, kayak ke Pak Janes. Itu justru dia itu malah menyerang Pak JK dan malah kayak menyalah-nyalahkan gitu loh. Iya, dikira si JK itu dikira JK itu sama dengan Jokowi diserang. Itu. Bahaya loh. Iya. Jadi satu nih, laporan Yusuf Kala itu JK Yusuf Kala, Sylvester itu tidak lolos kan? Iya. Kamu lebih dari situ Rismo. Lihat aja. Harusnya kamu minta maaf. Jangan nantang. Semacam kayak menantang kau. Emang siapa sih kamu? Orang udah mati hidup lagi. Zombie. Kamu kan zombie, Rismo. Zombie. Saya sudah katakan itu karena kamu udah mati. Kalian bisa hidup lagi. Ada surat kematian ya? Ada kematian. Kamu bohongin Yesus Tuhan itu, kamu bohongin. Yang membuat mati seseorang cuma Tuhan, Allah doang yang membuat. Kamu bohongin Tuhan, itu pernyataan udah mati. Bahaya lo kamu lo. Iya. Kalau ada pasal pembohongan Tuhan, kena kamu. Kena ya. Jadi intinya teman-teman semua, ya, barusan sekitar 2 jam lalu, ya, si Omon ini bikin klarifikasi. Tetapi klarifikasi itu sok pakai bahasa teknis yang seolah-olah canggih, seolah-olah tinggi. Tapi khawatirnya nanti bahasanya salah, nanti nyebut ini speaker lagi ya. Ini mikrofon ini, Mon. Bukan speaker, masa dia bilang ini taruh speaker di sini. Ini mikrofon ini. Dan kemudian dia justru apa? Tidak menjelaskan atau tidak menjawab atau tidak membantu tentang pelaporan dirinya yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kala ya beberapa hari yang lalu. Tapi justru dia ingin kemudian menggunakan alibi dan membelokkan dengan tes, bahkan menantang. Kalau kemudian dia tidak terbukti, maka dia akan melawan balik. Pak Ugro, kayak gitu terus kemudian dia nantang lawan balik gitu tuh gimana itu kesannya? Ya, begini sebetulnya orang yang nantang itu biasanya adalah orang yang merasa bersalah. Loh, oh gitu malah? Iya. Iya. Kan menantang merasa bersalah. Iya. Kalau dia merasa benar, dia tidak menantang, dia tidak. Baik. Seharusnya dalam laporan Pak Yusuf Kala tadi, ya kan, Pak Rismon sebagai yang muda kembali kepada jati dirinya seperti dulu yang Pak Rismon saya kenal dulu. Tapi kalau dia menjadi jati jadi salah dong. Karena jati itu adalah DJ anak yang ngaku-ngaku jenderal itu. Itu namanya jati itu. Itu ngomongannya jelek banget Pak. Jangan bilang jati lah gitu. Jelek lah gitu. Iya. Jadi dia harus kembali kepada karakternya Pak Rismon yang asli. Betul. Ya kan? Saya tahu bahwa budaya Melayu itu dengan budaya Jawa hampir sama. Siap. Ya kan? Malah kadang-kadang lebih tinggi budaya Melayu. Nah, disitulah saya ingin mengharapkan Pak Rismon lebih bagus mendatangi Pak Yusuf Kala, mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, tidak usah menantang-nantang Pak Yusuf Kala seperti itu. Kan penjelasannya bagus sebenarnya. Ini aku objektif loh Mon ya. Penjelasan soal itu AI, itu pakai generated AI, terus bahwa itu bisa dibuat. Tapi kemudian jangan kemudian malah membalik. Kemudian awas kalau nggak terbukti Anda yang menuduh saya pengkhianat. Loh kok malah belok ke situ? Itu siapa yang mempolitisasi malah ya kan? Pak Rismon ini sampaikan Pak Yusuf Kala, Pak, dengan laporan Bapak ini sekarang saya sedang meneliti tentang dugaan orang bahwa itu adalah saya, padahal bukan saya. Betul. Nah, dia sampaikan saya butuh waktu 2 bulan, nanti akan saya sampaikan informasi tentang siapa dia sebenarnya, saya atau bukan itu. Betul.
kan dia mengaku korban, gitu ya. Lah kalau mengaku korban di situ, kemudian dia justru membantu Pak JK, itu kan malah bagus ya. Ya, dia membantu Pak JK Ya. menemukan siapa yang membuat itu. Nah, itu. Kira-kira Pak Janes, siapa yang membuat itu? Kalau itu jelas walaupun IE, tapi kan ada pembuatnya, ada orangnya. Ya, ya. Kalau AI itu kan ada pembuatnya. Kan polisi tinggal melihat kok mencari Sambil makan jenang mubarak ya. dodol. Otak ini namanya otaknya si Rismon, otak dodol. Oh, tak dodol. Baru lagi nih dari Pak Janes ini. Ya. Belah. Makan otaknya si Rismon kita. Ini yang bawa Pak Ugro tadi ya. Gitu. Makasih Pak Ugro bawa jenang. Iya, Ini gitu, jenang kalau dodol. masalah itu, Ya. si Rismon pakai ngotot dengan kata Pak Ugro. Orang yang bersalah sok-sok membela, teriak, oh bukan saya. Padahal pasti dicabut nanti kukunya, benar Pak saya Pak. Iya. Emang ada pencabutan kuku? Oh biasa itu kalau di bagian kalau memang udah betul-betul polisinya bandel yang mau diperiksa bandel bang, nggak mau ngaku. Sambil diinjak kaki meja gitu ya? Tapi senyum polisinya, bilang baru dicabut nanti kukumu Rismon, baru mau ngaku. Kenapa kamu mengatakan bahwa bukan saya, bukan AE? Paling Janes. tidak kamu tahu siapa yang mengajari kamu baru-baru ini channel ini mengatakan menantang JK siapa? Jangan-jangan langsung Jokodo udah ada telepon langsung kamu Jokodo. Bisa jadi loh. Iya. Pak Janes, Ya. kalau Pak Janes disuruh bikin AI seperti itu bisa nggak? Waduh. Bisa. Bisa. Tapi jadi monyet, jadi Rismon, di barisan monyet. Iya. Oh iya. Tapi Pak Ugro, kalau secara dari sisi kepolisian, mudah kan sebenarnya untuk men-tracing itu pembuatnya siapa gitu sebenarnya. Ya. Nggak susah kan sebenarnya. Dengan teknologi sekarang, Ya. dengan ahli-ahli IT yang ada sekarang, sebenarnya pembuat pembuktian melalui teknologi informasi dan komunikasi melalui IT ini, Nih sekali lagi ya. itu lebih mudah Betul. dilakukan Dilacak. kampanye Iya. Iya. Ngelacak ya, lebih mudah. Ya, jadi artinya gini teman-teman semua. Kita terus terang saja, meskipun dia sudah mengatakan awas nanti kalian ya itu yang nuduh saya pengkhianat. Loh, kita nggak akan mengatakan itu kalau tidak ada kemudian indikasi dia melakukan itu. Kalau saya berani mengatakan lapor bisa Rismon, kamu adalah pengkhianat. Ayo, pengkhianat dalam perjuangan ini. Kamu menulis, hei Tito, kamu bangsat, kamu ngomong gitu. Ternyata kamu yang bangsat. Gitu ya. Ya. Dulu Bangsat kamu, penipu kamu. Kamu bilang kamu punya ijazah ijazah waktu istrimu ngomong. Pernah ada komentar bahwa ijazahmu Rismon palsu, istrimu ngomong apa? Udah ada komentar juga besar di Jepang mengatakan asli. Mana? Emang kamu betul-betul kamu bikin malu orang baca kamu. Wih. tapi tadi pemirsa benar loh ya. Ketika Pak Janes ngomong soal istri, kita ngomong kita kangen loh sama Mbak Vivian. Mana Mbak Vivi? Ya? Oh enggak kangen. Loh kalau saya kan biasanya tuh Pak Janes kan sama-sama siahaan. iya. Masalah itu jangan bawa ke situ ya. Pernah dia ketemu dengan salah satu ibu-ibu di Bawah Parangin-Angin. Ditanya, berapa anakmu? 2. Kau bohongin TV. Itu serangan jantung parah maka. Oke. Enggak benar, kamu tuduh kami pencuri. Ya. Jadi kalau saya mau laporkan kamu habis kamu. Gitu ya. Tapi Saya kira janganlah. kamu lapor. Enggak, saya bisa. Ini jujur aja, Bapak. Ini yang melarang Saya melarang janganlah. Sesama waktu itu kan waktu Ada- itu iya. kan kita masih sama berjuang. Ada pasalnya Anda menghapus saya dari grup WA. Apa alasannya? Itu membuat saya tersinggung. Ya. Ternyata alasannya kamu mencuri buku. Ternyata kamu mencuri Aduh. nyawa. Kau curi nyawa suamimu. Kau bikin pernyataan bahwa suami saya sudah meninggal. Ada untuk menghindarkan pembayaran uang. Ngeri kali Pak Janes. Kau kali kau. Iya, padahal tadi itu ya Pak Ugro. Saya tuh mau bilang kita tuh kangen nih sama Mbak Vivi. Udah lama nggak kelihatan gitu loh. Iya. Malah sekarang muncul. Kangen apa pakai sepatu zaman dulu pakai bulldog itu aja yang dipakai. Sepatu yang kulit itu udah gak zaman itu. Tapi sebenarnya adalah kan ya anu juga ya Pak ya. Kenapa bisa ada muncul waktu itu kan Bapak sebenarnya juga ikut membela sebenarnya.
nggak bisa ada pelaporan surat kematian itu kecuali di Polda Yamaguchi gitu kan? Iya. Iya kan gitu dulu Bapak. Kalau Pak Rismon ini sebelum mengambil langkah dengan RJ, Ah, konsultasi dengan saya, iya betul. pasti kan saya tanya yang sebenarnya bagaimana, Hmm. perbuatan apa, peristiwa apa, di mana, kapan, ya kan? Tapi Nggak perlu panik dia ya kan gitu. Iya. Kalau itu di Jepang, berarti laporannya harus ke Polda Yamaguchi. Woi, pakai bahasa Jepang dong Pak laporan. Ya, Nihongo Musukashi Dese gitu. Wah, iya. Tapi kalau surat kematian bentar. itu nggak bisa Pak. Kedutaan besar Indonesia juga dirugikan. Oh iya. Iya. Surat kematian itu bikin masalah. Iya. Yang bikin Karena- masalah paling besar sama dia surat kematiannya. Ya, makanya surat Tapi- kematian kan dibuat di mana nih? Betul. Pembuatnya nih. Ya. Tapi digunakannya kan di Jepang. Ya. Jadi pengguna tadi yang menggunakan tadi di Jepang tadi yang Ya. kena dulu. Iya. Tapi Indonesia dirugikan juga Pak. Ya, Oh, iya. nanti pembuatnya ketemu di situ. Oke. Pokoknya udah mati lah dia. Ya, tapi supaya pemirsa ingat ya gitu atau pemirsa tahu, pemirsa Roy Suryo Official dan Sentana Podcast ini, kenapa beliau tadi bisa mengucapkan bahasa Jepang? Ya. Ya, karena pernah bertugas Ya, tahun berapa saya- itu Pak Udo? Saya dulu tahun 92 sekolah di kepolisian Jepang itu 5 Oh, bulan. asli nih. 5 bulan aja ya. Iya. 5 bulan. Jadi benar-benar bahasa Jepang itu ya Iya. minimal untuk bicara sehari-hari. Iya. Kita belanja itu bisa menggunakan bahasa Jepang. Saya tahunya bahasa Jepang, arigato. Loh itu lumayan. Soalnya kan ada yang di rakyat bersuara waktu itu diajak ngomong bahasa Jepang, man. Yes, it's me. Ya, it's me. Itu jawabannya gitu. Yamato. Iya. Itachi. Waktu Mas Siapa namamu? Yamato. waktu Pak Risma saya ajak bahasa Jepang dikit, Hah? Watashi wa Indonesia no Keisatkan itu Hah? dia nggak jawab. Loh, makanya kan lucu kan? Iya, makanya saya kaget gitu. Iya. Jadi sekali lagi ya, kita ini live malam-malam ya. Dan ini luar biasa ya. Subuh-subuh. Belum subuh, Pak. Masih malam, masih dini Ada hari. 500 loh yang nonton. Yang benar. 500. Sentana. Kita berapa? 500. 100. Lumayan. Lumayan. Oh, kalau 500 berarti sudah mendekati penontonnya si Omon tadi. Ya, penonton videonya respon terbaru tadi 600 sekian ya totalnya. Ya, Iya betul. Kalau saya bilang tetap ini. Seandainya benar kata Pak Ugo, sih dia tahu konsekuensi aja, gentleman aja. Iya. Saya memang mengatakan itu karena apa? Karena untuk menghindarkan biaya. Oke. Kasih tahu aja. Yamaguchi saya palsu. Paling nggak ada yang nuntut itu. Iya. Mau ngapain ya? Termuter mulu itu ngejar sampai ke Jepang. Yamaguchi. Walaupun dia nggak bisa kecuali Yamaguchi yang dirugikan. Nah. Lalu dia lapor. Gitu. Langsung kepanikan, ketakutan gara-gara si Girsang itu. Si Ya, Girsang kalau- itu siapa itu? Ya. Takut-takutin kau. Ditakut-takuti katanya, Pak. kalau Pak Rismon itu Ya. dugaan ijazah palsu dari Yamaguchi kemungkinan besar tidak ada. Oh. Tapi tidak menyelesaikan pendidikannya kemungkinan iya. Ya. Paling hukumannya kencang-kencangnya 3 Ya. tahun udah Ya, dihukumin dia aja. kembalikan berapa yen sih di situ Iya. ya. Dia tidak menyelesaikan itu. Memang ada yen, Pak. Yen ono duite. Ya. Yen iso balake. Ini ramah. Lain lagi itu. Iya, toh. Ya, jadi ya wah, luar biasa terima kasih untuk penonton di Sentana yang sudah di atas 500. Iya katanya. Beneran, Penonton yang ada di Roy Suryo Official Ada memang baru pertanyaan, 100. Oh, tadi akan pertanyaan. Buku Roy Suryo kapan terbit? Insya Allah dalam waktu 1 bulan dari sekarang. Insya Allah. Terus ada Ya, yang gitu. bilang gini, Apa? saya mau ngirim donat buat minum kopi. Wih, waduh. Wah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Buku-buku itu jangan ada yang dibakar ya. Itu buku sejarah itu. Loh iya itu buku Sojaro. Iya Sojaro. Jangan-jangan nanti 50 tahun lagi dicari seperti bendera revolusi. Oh iya. Tapi Iya. ada teman saya bukunya di air keras. Oh, supaya apa? Daripada air keras ini semua lebih baik bukunya saya air keras katanya. Ada deh. Air keras tuh rumus kimianya Iya. apa, Pak? Rumus kimianya? Itu sulfat. 2SO4. Nah, asam sulfat. Nah, berarti ada hubungannya dengan si ngantuk lagi. Di air keras. Nah, ya. Bukunya ini semua di air keras. Iya, waduh, itu lucu banget itu. Jadi insya Allah itu ya, kalau bukunya akan terbit ya, sebulan sudah memang tetap Gibran Black Chapter. Ya, Black jadi Chapter. jadi bagian atau chapter yang gelap dari Gibran.
Itu Pak. Sisi gelap ya. Sisi gelap. Dan itu tetap menggunakan data-data yang memang waktu itu saya berikan kepada Respon Ya. pada buku Gibran Endgame. Nah, Ya. jadi Gibran Endgame itu tidak salah karena Gibran Endgame itu adalah catatan tentang riwayat pendidikan Gibran. Ya. Ketika waktu itu saya ke Sydney bersama Pak Agus Yunanto, Ya, ya. dan kemudian kita mendapatkan banyak data dari UTS Research ya, dari University Technology of Sydney. Kemudian ketemu dengan profesor, meskipun profesor itu memang bukan dari UTS, memang siapa yang bilang Profesor Zil itu dari UTS, tidak. Tapi beliau adalah profesor yang mengajar di beberapa kampus di Australia. Kemudian ketemu juga dengan 5 lulusan dari UTS pada tahun 2006, yaitu tahun angkatannya Gibran. Dan mereka itu tahun Gibran kursus. tahun Gibran kursus, tapi ternyata tidak mengenal Gibran. Iya, Nah, itu tahun kuliah si Gibran tahun 2006 itu kursus bahasa Inggris bahasa Inggris Australia. dan hanya 6 Tapi bulan. kan dulu itu bahasa Inggris nggak lulus juga. Oh ya, Tapi saya penasaran deh. iya iya iya. Kira-kira ada nggak ya orang Jepang, ya apa maksud saya orang Indonesia di Jepang yang kenal Rismon waktu itu di Yamaguchi. Kalau orang Indonesia yang di Jepang, di Inggris dulu, yang kenal saya banyak. Oke, Kira-kira ada ya 50 Ini- sampai 100 lah. ini mau ada yang sombong nih. Jadi Michael Sinaga ini Sentana itu sebenarnya tadi mau ngomong kalau dia dulu juga pendidikannya di Inggris loh, gitu. Mau Tapi tahu kalau masalah di Yamaguchi banyak yang kenal sama dia masih Rismon, tapi Ah. sekarang udah pada almarhum. Wih. Dia ikut-ikut dia. Nih orangnya nongol nih, orangnya nongol nih. Nih, Saya mau sampaikan Ini orangnya nongol nih. Perhatikan sebentar. Ah, ini namanya live interaktif beneran ini. Saya mau cerita. Ya, gimana? Mungkin penonton ini banyak yang kenal juga dengan orang yang mau saya sebut ini. Oh, siapa? Dulu waktu saya di Inggris, Ah, ketua PPI-nya Persatuan Pelajar Indonesia, ya di sana. namanya Valdo Maldini. Weh, Pasti. tahu kita Valdo. Tahu Pak? Tahu. Karena nyalonnya di Tangerang. Iya, tahu Kemarin lah. Dulu PAN. mau jadi wali kota. Ya, dulu PAN. Kemudian sekarang di Partai Sebari Jasa itu. PSI Ya, partai yang simbolnya gajah. Ah, Gajah coba. yang gak punya ijazah. Coba besok kalau kalian ada yang menonton videonya Valdo, komen. Ah. Kenal Michael Sinaga nggak? Oke. Yang dulu di KBRI. Nah, saya dulu di KBRI, Pak. Sekolahnya di KBRI. Saya dulu habis kuliahnya, udah lulus kuliah, saya kerja Kerja. di KBRI. Wah, ini berarti beneran. Ya, jadi Ya. saya pengen tahu, ada nggak PPI Jepang Ah, atau PPI Yamaguchi kayak apa kayak oke. minimal 10 orang, 15 orang Oh, pasti ada. kenal lah, ya tak? Pasti ada dong. Memang Ya. kalau kita ke Yamaguchi, Ah, universitas di sana, ya. begitu bertanya tentang nama Rismon pasti tidak dikenal. Kenapa, Pak? Karena Kenapa di- Bapak bisa yakin? Iya, karena di Jepang namanya bukan Rismon, Risumono. Oh, Risumono. Oke, Risumono ya. Orang Jepang kan nggak bisa bilang Rismon. Iya, nggak bisa. Nggak Karena ada suku katanya tuh panjang-panjang gitu. Tapi ya. kalau nama Risumono Bapak udah bisa. dikimat. Oh. Nama saya di sana Ah. Uguro Seno. Oh, Uguro Seno. Wah, kayak kita pesan makanan Jepang dong. Iya. Iya kan? Iya toh. Kalau nama saya apa ya? Maikuru. Maikuru. Maikuru Shinogodu. Wah, ya kan? Michael Sinaga. Ya kan? Royu Suroyo. Wah, gitu Royu Iya, Suroyo. asal jangan jadi Royko aja, Pak. Wah, kalau Royko itu buku makan. Wah, itu harus bayar tuh. Oh iklan. iya, bayar tuh. Iya. Kalau Iya. pesen tanah nggak apa-apa. Iya. Ntar lain kali aja iklannya. Live-nya udah tambah belum di RS Official? Berapa? Tapi intinya, Wih, Pak, lumayan. sebenarnya yang sekarang ingin diketahui masyarakat, Nah, Pak Roy Suryo takut nggak kalau Rismon benar-benar melaporkan? melaporkan apa? Nanti kesabaran saya habis. Kalian yang mengatai saya pengkhianat akan saya laporkan semua. Pak Roy takut nggak dengan kata-kata itu? Emang mau siapa yang mau melaporkan? Dia. Iya, Rismon mau melaporkan. Bagus. Kalau mau melaporkan bagus. Ya Iya. gitu. Iya, malah semakin jelas saya terbuka. Ya. Makin kan dia menjelaskan di video ini ya. Itu mengambil source dari videonya dia katanya yang pakai jas yang satu-satunya hitam ya, pakai baju pink. Maksudnya para bohirnya dia ya. Tolong belikan jas. Ya, Walah. dia cerita jas yang hitam cuma satu. Ya, Tapi bajunya itu. Lah itu kan malah semakin membongkar gitu. Kenapa dia tahu kapan itu apa video source-nya? Itu justru bagus. Itu justru bagus untuk kepolisian nanti membongkar oh itu source-nya ini.
Nah, kemudian dari source itu dia bisa cerita pembuatan siapa, kemudian apa, dan dia kan bisa cerita. Jadi setidak-tidaknya video itu dibuat setelah video dia menggunakan jas hitam itu muncul. Oke. Malah bisa membantu kepolisian, kenapa Kira-kira tidak? kalau Pak Roy besok ada nih Nah, AI-nya Pak Roy beredar, nah, ada seseorang yang tidak bertanggung jawab, nah, tidak dikenal, membuat AI-nya Pak Roy ngomong sesuatu, nah. Widodo Jokowi asli, misalnya begitu. Ini sambil minuman yang terkenal Ini di minuman Medan ini. ini sembari nyindir Rismon ini ya gitu, karena ini badak Asli Siantar. asli Siantar dan yang ada badaknya loh. Nah, Bukan gitu. gajah ya. Iya, kalau gajah itu nggak punya ijazah. Saya tertarik minum ini karena Pak Ugro tiba-tiba tadi tertarik pesen badak. Kenapa Pak? Pesen badak. Mengingatkan pada dulu Ya, waktu tempat Kapolda Bapak. Sumatera Utara, Oke. tiap hari minum ini. Oh, hampir tiap hari minum badak ini Pak. Iya, ini kalau di Jogja juga ada. Namanya Sarsaparilla. Oh ya, tapi nggak merek ini dong. Oh, bukan, mereka bukan Sarsaparilla, itu pabriknya ada di Jalan Dagen. Kenapa ada di Jalan Dagen? Ya, Orion. Kalau di Jogja di Jalan Dagen, karena Jalan Dagen itu ada sekolah saya dulu. Namanya Sekolah Dasar Netral. Nah, kalau sekolah asli kita hafal tempatnya sekolah di mana. Ya. Kayak tadi saya datang di Halal Bihalal, ya, gitu. Di Kafispol Gama, keluarga alumni Visipol UGM. Wah, ketemu juga dengan Heru Subagio, Oh, Ketua Kagama Cirebon. Cirebon. Dan kemudian kita ngobrol tadi Pak Ugro. Ketemu Joko Widodo nggak? Kan dia Kagama juga. Mana berani dia datang. Dan tadi tuh halal bihalal beneran. Kita datang, Mae, itu sudah langsung kenal. Ngambil pukul, ambil tabok-tabokan gitu ya kan. Lu ini lu wakilnya. Iya gitu. Terus Tapi nggak ada anunya Pak, nggak ada batas-batas ya gitu. Gimana Pak? Saya kira gini, Ya. Rismon ini kan dulu katanya tidak hobi membuat laporan polisi ya. Iya. Kenapa sekarang jadi hobi gitu? Ya, ini menarik gini. Ini hobi baru kan gitu. Ya, analisisnya kenapa Pak kira-kira? Saya nggak tahu, dia tidak punya kepercayaan diri sendiri. Dan itu bukan identitas dia, bukan karakter dia. Berarti ini ada yang menyuruh dia membuat laporan polisi. Oh gitu ya. Iya. Wah. Makanya kalau saya tidak bisa Inilah analisis polisi itu kayak gini nih. Cepet. janganlah membiasakan diri sedikit-sedikit laporan polisi. Nanti ditanya, laporan polisi kok sedikit-sedikit? Ya betul. Jangan bikin laporan kok sedikit ya. Iya. Gitu. Tapi Dikit-dikit lapor ya. tapi sebenarnya sama. Ada sahabatnya Mas Michael ini, ya, yang sekarang sukanya juga bikin laporan. Oh, Inisialnya AI. AI. AI itu Iya, kan. Itu siapa aja dapetin barisan melaporkan Mas Michael. Iya. Iya. Jadi kalau itu saya bingung ya. Ah. Kenapa tiba-tiba Rismon dan teman-temannya itu Ah. sekarang senang sekali bergaul dengan Rasman. Wih. Rasman Nasution. Oke, run. Ya, Ran. Rasman botak. Halo. Oh, Wah, nggak ya, apa-apa. Apa-apa. Ya memang dia botak sih. Oh, tapi iya, nggak Pak. apa-apa. Kalau saya bilang Rasman gondrong salah. Oh, salah malah ya, ya. Ini Pak Janes ini mukanya nggak ada, suaranya ada aja lucu. Oh, lucu apalagi Apalagi nggak ada mukanya suara. ada. Iya. Ini dibikin ada komentar. Ah. Rismon pantasnya merek sepatu. Loh. Ini nggak ada. Oh, gitu ya. Kalau baru sepatu, kenapa? Karena si Rismon pantasnya dia injak-injak. Oh, dia injak kali. Janganlah, kasihan Iya, lah. kasihan. Iya, iya, iya. Kalau dari kemarin komentar ke saya, Rismon Ah. sudah jatuh, tertimpa tangga, tertimpa Rasman pula. Wah. Waduh, gila. Aduh. Kalau ketimpa tangga mungkin Masih luka-lukanya oke ya. dikit Iya, ya. ya. Kalau ketimpa Rasman, benyek lah. Aduh. Habis, ya kan? Emang lucu. Tapi tadi Benyek, bonyok. tapi bodo tadi amat teman lah. yang namanya IA itu kenapa senang lapor-laporin loh? Bahana aja, hanya ngeluarin dari WA grup itu aja dilapor. Dilaporin. Coba pemirsa sekarang masuk akal nggak? WA grup yang isinya nggak lebih dari 30 orang, hanya sekitar 20-an. Tiba-tiba ada satu dibikin keluarin. Dilaporkan yang ngeluarin adminnya. Dia juga bukan kita. Loh, padahal dia juga ngeluarin yang lain. Jadi di meja ini banyak korban AI ya. Oh iya, betul. Iya. Korban AI. Enggak, sebetulnya kan dia ngeluarin kita duluan. Ah. Ya, jadi kalau kita cerita pendana, sebenarnya salah satu pendana yang saya bongkar itu di Rakyat Bersuara. Coba nonton lagi buat jadi promosiin iNews nih. Aiman harusnya ini Jadi duluan terjemahannya IA itu apa? Artificial exam. nih. Arrive exam. Ah. Arrive. Alright. Orang tuh datang, orang tuh datang. Exam nggak tahu loh. Iya. Iya. Jadi
waktu saya di Rakyat Bersuara, saya kasih itu video, Pak. Oke. Saya kasih Dari video dalam bis, dari dalam bis. bahwa ya. di bis pulang dari Solo, dari menggeruduk rumah Jokowi, Oh, mereka cerita, Bang Egy itu mau dikasih 350 juta. Ya kan? iya, iya, iya. Tapi dia hanya cerita mau dikasihnya. Beneran dikasih apa enggak diselesaikan ceritanya itu. Iya, iya. Mungkin nggak dikasih, mungkin dikasih, saya nggak tahu ya. Tolong arrive exam ini cerita sampai selesai gitu ya. Karena kemarin pas ditanyakan di Rakyat Bersuara, gitu ya. Pak, Jadi Pak nggak Bro, jelas. kalau penyidik sebenarnya dengar ada orang sudah ditawari gitu kan sebenarnya sudah ada mensreanya Pak gitu. Udah ada niatnya. Itu kalaupun belum diterima itu sudah bisa termasuk menerima nggak gitu? Ya, sebetulnya itu antara Indikasi. biasanya pemerasan atau penyuapan. Ya, ya, ya. Kalau dia diberi penyuapan, Hah? seharusnya melaporkan Rencana penyuapan itu ya. melaporkan kepada kepolisian aparat, Oke. Pak, ini mau ada penyuapan gitu. Iya, 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 iya. Tapi itu jarang terjadi lah. Kalau Iya. penyuapan itu biasanya insidentil langsung diberikan. Iya, 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 iya. Tapi kalau pemerasan, berarti yang aktif yang meras. Betul. Yang diperas ini lapor pada polisi bahwa saya mau diperas Pak. Begitu. Nanti Kalau ini katanya Pak, Heeh. katanya seseorang ini tengah malam nomor tidak dikenal menelpon dia. Nah, Kok diangkat? Makanya saya juga Makanya malam-malam ada nomor tidak kenal diangkat. Terus biasanya dikasih- kan itu nagih utang. Terus kalau nomor nggak kenal terus dikasih save Dokter Tifa gitu. Wah, itu si Andi Aswan ya. Itu si Andi Aswan Itu begitu. lain lagi. Oh, itu lain lagi tuh. Nomor gak dikenal dikasih nama Dokter Tifa. Iya, Ngaco betul. banget itu. Jangan yang nelpon Arif Iksan tuh Dokter Tifa juga. Nah, betul itu ngaco itu. Ada. Dokter Tifa alias Ade Armando. Iya, 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 iya. waktu Alias lah itu. dokter Tifa itu kan banyak yang Oh, on air juga dia. Oh, Wah. ternyata respon di balik akan Saingan kita. online. Iya, iya, iya. Waduh, luar biasa. Luar Jangan dia biasa. online karena kita online. Bagus. Iya, bagus ini. Jadi Iya, komunikasi tengah malam ya. komunikasi tengah malam. jadi ini Jadi kasus jasa ini tidak bisa ditebak ya. Heeh. Kadang-kadang panasnya tengah malam. Oh, betul. Ya memang kan kita memang juga sering begitu kan. Iya. Kan katanya Mas Mai juga dituduh. Mana bisa dia ngerti apa ketika kan nggak satu atap gitu Mai katanya. Oh iya. Memang saya tidak pernah ingin tidur satu atap apalagi satu ranjang ya. Dengan orang yang tidak Nggak satu jelas. keluarga. Tapi bukan gara-gara itu dong. Kan Ah. seperti ini. Iya, Saya iya. tahu dong Pak Roy sekarang lagi ngapain. Iya, betul. Misalkan ini yang di depan saya ini Ah. admin Roy Suryo Channel ini tahu dong Pak Roy saat ini di mana aja. Iya, 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 iya. Coba Mbak admin jawab dulu. Mungkin nggak Pak Roy dari tadi pagi melakukan penelitian? Lega. Ada penelitian apa yang dia buat? Gibran Black Chapter salah satunya. Oh, back chapter. Sebenarnya jawabannya salah ya. Iya. Dia kan dari tadi acara. Tulisan itu. Apa? Kalau pagi ya Mbak Roy buat salah satu data-data. Oh, bisa Kebetulan kalau hari ini memang iya, tapi kalau misalnya pas besok pagi, kan? kebetulan saat saya acara besok pagi itu di komunitas otomotif. Nah, itu nggak mungkin saya meneliti. Iya. Masa sambil nyopir sambil meneliti? Nah, Meneliti apa? lalu Ya, setelah itu Heeh. ada undangan kepada kita ya Pak betul. untuk membongkar Ya, nggak usah cerita dulu gimana ya. Ini makin menarik ini. untuk membongkar tet Jokowi. Ya, ya, itu. Tet-tetnya itu apa? Nanti aja. Makin seru nanti pokoknya. Ya, nanti Pak Jokowi ada bahan untuk konferensi pers setiap hari. Iya. kan? Jadi Kemarin menjawab. kan konferensi persnya tentang Yusuf Kala. Ah, Tentang laporannya itu. ya. Ya sudah, serahkan saja sama proses hukum. Katanya gitu. Kita tunggu hukum berjalan. Iya, iya, Hukum iya. itu kan nggak pernah berjalan. Masa Lah, hukumnya iya. jalan-jalan? Makanya Hilang dong. hukum kok berjalan. Itu. Maka tadi juga ya, kita tadi bikin rekaman hanya belum disiarkan saja ya di Indonesia Vessel. Saya tadi ngobrol sama Pak Ini Ugro. teguran untuk adminnya nih. Iya. Kok nggak disiarkan? Belum besok. Supaya dilihat supaya enggak. Ngapain juga malam-malam eksklusif. Saya ngobrol tadi dengan Pak Ugro tentang adanya surat perubahan pasal. Oke. Nah, yang diterima dan itu yang itu dibahas oleh Mas Refli, dibahas juga oleh Pak Al-Katiri. Ya gitu. Jadi Pak Ugro menjelaskan dari sisi pengalaman beliau selama lebih dari 30 tahun
di kepolisian, ya. Jadi beliau menjelaskan soal gimana itu proses RJ segala tadi Pak. Iya. Singkatnya gimana tadi Pak? Singkatnya biar penasaran. Ya, satu kan ini Biar yang di Sentana juga penasaran ya. Jadi besok Sentana nge-relay Roy Suryo official aja. Bisaan aja nih. Lanjut Pak. kalau ada dikatakan ada surat baru tentang perubahan pasal karena ada Iya. KUHP baru. Betul. Ya. Sebetulnya di KUHP sendiri pasal 3 itu ada penjelasan bahwa Kalau peralihan kan ada sebenarnya. peralihan tadi transisi Ah, lah. ya. Itu bahwa tetap menggunakan KUHP baru. Ya, ya. Tapi apabila pasal itu perbuatan itu pasalnya lebih meringankan dengan KUHP yang lama, kan KUHP lama. Gitu. Jadi sudah jelas seperti itu. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi bahwa ini ada perubahan pasal, nggak perlu. Ya, Penyidik sudah tahu dan itu sudah ada surat edaran dari Kabar Reskrim sendiri waktu saat KUHP itu diterbitkan sudah ada. Jadi Berarti agak lucu ya. Iya, ngapain juga ada surat baru gitu, Pak. Pasir lah, nggak perlu disampaikan seperti itu. Oke. Tapi omong-omong hebat loh, Pak. Omong-omong hebat nih Sentana. 800 lebih yang nonton. Woi. Malam hari ini gila. Udah Berarti- di atas jam 12 dan 800 lebih. Saya menghimbau kepada Pak Kapolri ya. Iya. Tolong lihat anak buah Anda yang sedang menghabis-habiskan kertas. Iya. Kertas itu sekarang ini kan sedang ada Paperless, upaya paperless iya, upaya untuk kita dan lebih efisiensi gitu loh. menjaga alam, Betul. mengurangi pemakaian kertas. Iya. Ngapain juga? ngirim ke rumah saya? Iya kan, ada loh satu ke rumah saya Pak. Itulah tadi. Tembusannya 20 berapa gitu. Ya, itulah tadi Pak yang saya sebut dengan kalau yang 8 tersangka ini udah hilang 3, Ya. masih ada cadangannya. Masih ada cadangannya 4. Ini salah satunya. Salah satunya. Yang termasuk tadi Ya. saya ngikuti penjelasan tentang restoratif justice. Oke, iya. RJ itu hanya diatur waktunya 10 hari. Ya, 10 hari. Ya. 10 hari itu kesepakatan. Oke. Kesepakatan diterima oleh semua pihak di kantor polisi, disaksikan penyidik, Ya. kemudian pihak pelapor mencabut laporannya. Ya. Bukan mencabut orang satu-satu. Lah iya, Tapi ada nggak Pak? itu nyuplai itu. Misalnya ada kesepakatan RJ nih. Misalkan saya dan Pak Roy, saya melaporkan Pak Roy. Saya sudah setuju RJ, Pak Roy setuju RJ. Ya. Polisinya nggak setuju. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak Pak? Oh penyidiknya nggak suka nih, oh gini-gini, nggak mau. Eh, Nggak boleh. Nggak bisa. Itu antara pelapor terlapor. Jadi polisi tidak bisa menunda-nunda Nggak bisa, atau nggak bisa melawan RJ. bisa Oke. melawan RJ ya. Kecuali pidana murni. Wow. Ya, Pidana murni pembunuhan. Ya. pasal di atas 5 tahun nggak bisa Yang RJ. di Kalimantan nggak bisa. RJ Iya. pasalnya tertentu kan. Oke. Oh ya, jadi kalau yang dikatakan Pak Janes barusan dari luar layar, Nah, itu yang pasal-pasalnya di atas berapa Ya. itu, contohnya koruptor nggak bisa RJ Iya, ya, Pembunuhan. pembunuhan. Dan setelah laporan polisi dicabut, kemudian diterbitkan hari ke-7 itu ya, iya. surat perintah penghentian penyidikan. SP3. SP3. Ya. SP3 maksimal 3 hari harus sampai ke jaksa dan kepada pengadilan tidak penetapan. Jadi sudah langsung muncul penetapannya. Ya. Oh jadi ada penetapan pengadilan untuk Ada. menghentikan perkara. Jadi perkara itu tidak akan lanjut ke jaksa dan tidak mungkin lanjut ke pengadilan. Jadi kalau sesuatu perkara yang sudah RJ Pak, tidak mungkin lagi masuk ke sidang. Tidak akan masuk sidang, tidak mungkin masuk tuntutan. Oh, Tidak oke. mungkin lagi. Tapi kan itu kalau SPK-nya 1, Pak, gimana kok bisa dicuplik-cuplik kayak gitu? Boleh. Jadi Nah, itu laporan lagi-lagi ya. satu surat perintah dimulai penyidikan SPT, Hah? baru diproses nih. Makanya proses semuanya udah selesai, mendekati selesai, Ya, baru pihak terlapor mengajukan RJ ya. atau pihak penyidik menawarkan bagaimana nih mau RJ. Ya, Ya. Kalau iya Pak, oke ya panggil semuanya. ya. Langsung di situ di semacam konfrontir lah. Betul. Ya. Penuhi semua hak-haknya semua. Ya. Saling hak dan kewajiban masing-masing. Ya. Oke, sepakat. Begitu sepakat, langsung pencabutan laporan polisi, Oke. terbit SP3 atau surat perintah. Pencabutan laporan polisi itu kalau laporannya 1 dicabut, Semuanya. Jadi Semua. peristiwa itu dianggap tidak pernah ada. kan katanya dulu Jokowi itu yang dilaporkan peristiwa, Mas. Peristiwa Iya. Iya, bukan orang-orangnya. orang-orangnya. Iya, aduh ini Jadi loh. peristiwa itu dianggap tidak pernah ada. Iya. Ya, Terus selesai. Pak, kalau seandainya nih di dalam kesepakatan RJ itu ada uang. Contoh, saya nonjok Pak Roy, Ya. terus dia perlu berobat.
Ya. Kan butuh diganti biaya berobat misalnya. Misalkan 5 juta kan. Ya. Kasihlah 5 juta itu di saat RJ, Ya. benar Pak? Ya. Jadi mungkinkah yang sudah RJ itu ada kesepakatan mengenai uang juga? Ada, semua Mungkin. diganti. Iya. Karena kesepakatan itu ada beberapa item yang dipenuhi. Oke. Oke. Jadi mungkin juga ya Pak, Ya. yang sudah RJ ini ada sesuatu mengenai uang di dalam kesepakatan itu. Ini maaf nih saya harus menjawab nih. Apa tuh? Jadi barusan si Omon itu juga live ya. Judulnya ijazah Jokowi asli kata dia. Roy Suryo. Roy Suryo politisi bukan peneliti. Ngapain Mon ngurusin? Saya memang pernah jadi politisi. Ya 15 tahun saya menjadi politisi. Dan politisi yang tidak menjadi caleg gagal. Ya saya pernah anggota DPR. Aku nggak nyinggung loh, ya. Gua Nggak apa-apa. kesindir nih. Enggak. Artinya pernah jadi anggota DPR 2 periode. Ya gitu. Pernah juga membantu kepresidenan. Ya gitu. Tapi sudah diserahkan kembali ke ketua umum KTA-nya. Oh lah ya sudah, kan saya udah mundur semenjak 11 Maret. Woi, 11 Maret juga saya mundurnya 11 Maret tahun 2000. Super Smart. Dan 11 Maret tahun 2026 itu ya ada yang kemudian otaknya diputar ya gitu. Kemudian ngaku-ngaku menjadi jadi kalau Iya. Pak Roy sudah menyerahkan kembali KTA Partai Demokrat itu kepada Iya. ketua umum, Ah. berarti sudah nggak anggota dong? Lah memang sudah nggak anggota, sudah bukan lagi politisi. Ini ngaco banget. Iya, Udah lah, kok nggak mesti usah, dibilang politisi? nggak usah belok-belok ke urusan yang lain lah. Selesaikan urusanmu. Selesaikan urusan S2 dan S3-mu di Yamaguchi itu ya. Itu loh udah dan nggak usah kemarin menghilang. Gitu lah. Kan kemana ada di Polda Metro. Iya, Kita betul. semua ada. Kalau set Gentle Satria kan muncul keluar, apa kabar semua gitu. Nyuri-nyuri waktu. Kemudian sore-sore mengendap-endap baru keluar dari situ. Aduh. Munculnya dicumi-cumi. Iya, munculnya di kanal-kanal itulah nggak apa-apa lah. Muncul di cumi-cumi cuma-cuma. Tapi udahlah nggak usah ditanggepin, Iya. biarin mau ngomong apa. Ya. Dan seluruh Indonesia juga percaya. Penontonnya berapa Pak? Penontonnya 72.000. Wow, 72 juta kali itu. Iya. Oh, naik dikit 86 juta. Mohon, penontonnya 86 juta. Ya, gitu. Sementara Mana ini 180.000 subscriber ini kan? Lah, iya, makanya kemana? Masih berapa tuh? Subscribernya masih 183.000. 183.000, ayo dong. Siapa yang subscribe balik ke Akademi, kasihan lah, tontonlah sekali-kali. Iyalah, malam-malam lah gitu loh. Ngapain kayak kalau lagi pakai wifi jadi kuota nggak keluar kan? Oh, Jadi nggak boros. gitulah. Contohnya RSO Nah, right. 216. 216 lumayan. Berarti lagi katanya Pak istirahat Pak. Oh gitu, nggak apa-apa. Penontonnya ada pesertanya berapa itu? 859. Wih, banyak loh Pak yang menonton 859. Iya, ini berkat Pak Ugro ini. Iya, luar biasa Tapi ini. jangan kita gitu, ntar keluar lagi Ugro Seno Channel besok. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Akan. Saya juga nggak apa-apa. Iya. Channelnya dalam bahasa Jepang tadi apa Pak? Uguro. Watashi wa Indonesia no Kesatgan. Saya polisi Indonesia. Wah itu Mon, dengerin nih bahasa Jepang asli nih Mon. Kesatsu ya Pak ya? Iya. Saya Polisi. tanya Pak Rismo nih. Iya. Nihongo Anda kan? Jawab. Ini bisa dijawab Pak Rismo. Iya, gitu. Kalau saya ada yang saya mau tanya ke Rismon ini. Apa itu? Aidang Mailaho, nggak malu kau gitu. Oh, gitu. Itu ada Aida di depan. Iya. Iya. Lu ngerti kan bahasa Batak? Itu bahasa Batak ya. Oh, gitu ya. Aidang Mailaho, RJ. Nggak malu gitu. kau RJ. Iya. Hukumannya aduh. Itu luar biasa. Jadi lucu aja Satu nih. lagi, satu lagi. Ah. Unang marmeammepo. Jangan main-main kau gitu. Silakan Pak. Iya, luar biasa. Jadi perlu ditanya bahasa Jepang kapan dia ke Yamaguchi. Oh iya, gimana Pak? Tadinya. Itu Anatawa Yamaguchi Kimasta. Wah, ini Jepang asli nih ya. Saya terjemahin ke bahasa Batak. Tapi khawatirnya nanti khawatirnya karena mereka sudah sahabat dekat. Iya. Yang jawab Andi Aswan nanti. Waduh. Aduh, ya kan. Nanti dia bikin podcast kayak gini lagi berdua Andi Aswan. Soalnya Pak Andi Aswan itu. Catatan Andi Aswan. Ya, itu ternyata bisa bahasa Jepang karena memang dia sekolahnya D3. Oh, D3 sastra Jepang ya. Memang. Tapi ya masih mending gitu ya. Iya. Daripada si Toyib Panani.
Waduh, itu sekolahnya apa, Pak? Thayyib Fanani itu sekolahnya memang universitas. Tapi universitas di Surakarta. Wih. Pembangunan atau universitas apa gitu ya. Waduh. Itu dan memang pertanian. Jadi, SMPP, Sekolah Ya. Menengah Pembangunan. Makanya jadi ingat itu padahal kan sebenarnya kan lucu sekolah menengah persiapan pembangunan. Persiapan pembangunan. Tapi kok ijazahnya keluarnya Tahunnya apa namanya? sudah- Tahun apa SMA 6. Nah, itu kan lucu banget itu kayak gitu. Ya, gitu. Supaya nggak salah nih saya koreksi nanti ada orang bilang, Ya. "Masa sekolah saya nggak benar." Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Ngeri kali. Ya. Pembangunan. Iya, itu tahun 83 sampai dengan 89. Itu 6 Thayyib tahun ya. Fanani. Thayyib. Dan itu ya, nah ini Pak Ugro ini tadi ya yang disampaikan. Ya. Dia si Thayyib Fanani Al-Akhir itu masih pegang General Manager di PT Angkasa Pura Solusi. Wih, Iya. ini apa nih? Ini dari BUMN dari tahun 2018. Ini si Thayyib Akhir Fanani. Angkasapura. Angkasa Pura yang anak perusahaannya Iya. yang kontennya porno-porno tadi. Iya. Waduh, ini pantesan bandara kita delay melulu. Oh, itu gara-gara mungkin dia terlalu banyak lihat. Iya. Oh, lihat pramugari aja ditarik pramugari pas buka baju tadi itu loh. Iya, memang Wah, iya tuh. Kerja di Angkasapura. Iya. Iya. Tugasnya di Angkasa Pura aja kontennya itu. Bukan Angkasapura. Nah, inilah. Tolonglah. Ya, udah Pak kerja. Prabowo, tolonglah ini orang kayak gini diperiksa lah. Iyalah gitu. Pantas nggak jadi komisaris Angkasa Pura tapi selalu membuat video-video yang pornografi. Iya, lulusan Universitas Temanya. Tunas Pembangunan Surakarta, makanya dia pakai nama Agri. Aslinya namanya Thayyib. Bang Thayyib, Bang Thayyib. Ya gitu. Aduh, jadi sekali lagi ini menjawab juga Universitas Tunas Pembangunan Bangsa. Surakarta. Surakarta. Iya. Nggak pakai bangsa, Pak. Gak pakai bangsa, Pak. Jadi untuk bangsu. Untuk bangsu, betul. Itu dalam bahasa Jepangnya untuk bangsu. Ah, Iya, itu aduh lucu banget lah. Itu, Kalau jadi, untuk Rismon, saya sampaikan. Ah. Bodoh maho. Unang mama konten sonari. Ngabor nginon. Udah malam, tidurlah kau. Nggak usah Oh, ya. konten-konten lagi. ya. Ya kan? Kalau Bodoh maho. kalau disampaikan dalam bahasa Jawa, katuran panjenenganipun responsianipar, ya. Niko sampun dalu, alung panjenengan micek mawon. Dek? Iya. Silakan, Pak. Bahasanya, Pak. Saya hanya nyampaikan sama Pak Rimon. Konbanwa. Wah, Selamat malam itu. iya. Kita tahu lah. Jadi sekaligus teman-teman ya, kita tadi iseng-iseng, tapi lumayan penontonnya. Setidaknya daripada dia yang penontonnya nggak sampai 100 ya gitu. Tapi Padahal tadi- udah pakai jas dia lo. oh iya lah pakai tas. Siap-siap tadi disuruh Pak Janes. Sama. Nggak usah pakai kemeja yang ini nih. Iya. Kemeja biasa aja. Kita juga pakai Aja baju mau- biasa. Lah, 825 Roy Suryo Official 200-an ya, gitu berapa? 223. 223 lumayan. Jadi sekali lagi Total 1000-an lebih ya. total 1000 lebih. Terima kasih Pak Ugro atas kita culik malam hari ini nyantai di satu tempat. Buat tadi yang mau kirim donat, terima kasih banyak ya. Itu teman kita sudah mau selesai karena supaya tidak kemudian duduk ngapain juga malam-malam masih cari cuan gitu. Itu ya. Kita Ya, kan kan juga sama bisa. kayak Rismon. Oh, gitu ya? Sama nyari cuan. Oke. Gitu. Kalau saya Nah, gimana Pak Janes? Kata saya penutup. malam-malam begini mau nyari bunker doang. Oh, nyari bunker ya, Pak. Iya. Baik. Jadi mau tukeran lah. ya. Jadi malam hari ini hostnya saya. Biasanya hostnya kan Michael Sinaga. Iya. Kalau Michael kan biasanya jumpa lagi di Stand Up Podcast. Saya Michael Sinaga. Ini Kalau jumpa lagi dengan Augresel. iya, jumpa lagi dengan Pak Ugro, jumpa lagi dengan Mas Michael Sinaga. Oh. Saya Roy Suryo. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Thank wabarakatuh. you. Ya. Subscribe. Subscribe ya, jangan lupa. Subscribe dulu itu. Ya. Jangan pergi dulu sebelum subscribe ya. Betul. Ini Roy Suryo channel ini Iya. channel kebenaran ini.